Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Rora Jamarani dengan NIM 2017-210-758. Di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang pertama ada latar belakang. Persepsi investor terhadap perusahaan sering dikaitkan dengan harga saham, karena harga saham saat ini mencerminkan penilaian investor terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Jika perusahaan mengambil keputusan yang buruk, maka harga saham akan menurun. Oleh karena itu, tujuan manajemen adalah mengambil keputusan yang bisa menaikkan harga saham karena ini akan menghasilkan kekayaan bagi pemegang saham sehingga akan meningkatkan nilai perusahaan. Nah, faktor-faktor dari nilai perusahaan ini ada yang pertama kepemilikan institusional. Dengan bertambah tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka mampu menciptakan pengawasan yang besar sehingga perilaku opportunistic manager terhalangi. Besarnya tingkat kepemilikan institusi keuangan mengakibatkan kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan semakin besar pula. Dan selanjutnya ada kepemilikan manajerial. Faktor ini sering dikaitkan sebagai upaya dalam peningkatan nilai perusahaan karena manajer selain sebagai manajemen sekaligus sebagai pemilik perusahaan akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambilnya, sehingga manajerial tidak akan melakukan tindakan yang hanya menguntungkan manajer. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan aset ini indikatornya yang digunakan dalam penelitian adalah pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset diartikan sebagai perubahan, penurunan atau peningkatan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, perusahaan yang terus tumbuh umumnya akan memiliki prospek yang baik. Hal ini tentu akan direspon positif oleh para investor sehingga akan berpengaruh pada peningkatan harga saham. Dan nilai perusahaan dapat dilihat dari perkembangan kinerja keuangan suatu perusahaan juga, di mana kinerja keuangan berasal dari laporan keuangan sebagai informasi keuangan perusahaan. Nah, informasi keuangannya ini ada leverage dan profitabilitas. Leverage di sini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, leverage ini rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui utang. Nah, biasanya leverage mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar atau memenuhi kewajibannya dengan modal sendiri. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar struktur modal dari utang yang digunakan untuk mendanai ekuitas yang ada. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yaitu profitabilitas. Prospek perusahaan yang baik akan diperoleh dari profit yang tinggi. Oleh sebab itu, akan banyak investor yang berpartisipasi di dalamnya sehingga meminta saham akan semakin meningkat. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berikut didasarkan pada latar belakang yang telah dirangkaikan tadi. Nah, yang pertama, apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Indonesia? Dan yang kedua, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Indonesia? Dan yang ketiga, apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan manufaktur di Indonesia? Dan yang keempat, apakah leverage
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Indonesia, dan yang terakhir, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, saya memiliki tujuan untuk menguji kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Dan yang kedua, menguji kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Dan yang ketiga, menguji pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur Indonesia. Dan yang keempat, menguji leverage terhadap nilai perusahaan di sektor manufaktur di Indonesia. Dan yang terakhir, menguji profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur di Indonesia. Dan selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini saya memiliki beberapa pihak yang mampu memberikan manfaat. Dan yang pertama, bagi pihak manajemen. Bagi pihak manajemen mempunyai gambaran yang jelas mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, leverage, dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, serta memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan diambil dalam meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang kedua, untuk peneliti. Penelitian ini sebagai bentuk untuk memperluas dan memperkaya pengetahuan dalam bidang keuangan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, yaitu menambah bahan referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian terkait dengan faktor nilai perusahaan. Selanjutnya ada landasan teori. Dan yang pertama ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, nilai perusahaan biasanya terkait dengan harga saham. Tapi nilai perusahaan tidak hanya dapat digambarkan pada harga saham suatu perusahaan saja. Untuk mengukur tingginya nilai perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dan salah satu alat ukurnya yang dapat digunakan yaitu price to book value. Price to book value ini rasio keuangan yang membandingkan antara harga saham dengan nilai buku per lembarnya. Apabila nilai price to book value semakin tinggi, maka semakin besar pula tingkat kemakmuran dari pemegang saham, sehingga perusahaan dikatakan telah mencapai salah satu tujuannya. Dan yang kedua ada pengaruh kepemilikan institusional dan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional di sini adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusi memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Dan yang ketiga ada pengaruh kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki oleh manajemen, maka semakin kuat motivasinya untuk bekerja dalam meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial ini juga bisa dijelaskan ya bahwa para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.
Kepemilikan manajerial di sini diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh jumlah modal saham yang beredar. Dan yang ketiga ada pengaruh pertumbuhan perusahaan dan nilai perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan rasio pertumbuhan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Pertumbuhan perusahaan di sini yaitu pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset dihitung sebagai persentase perubahan aset pada saat tertentu terhadap tahun sebelumnya. Selanjutnya ada pengaruh leverage dan nilai perusahaan. Leverage di sini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangan yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Nah, leverage ini adalah hutang kepada ekuitas dihitung dengan hanya membagi total hutang perusahaan termasuk kewajiban saat ini oleh ekuitas pemegang saham. Leverage menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar struktur modal dari utang yang digunakan untuk mendanai ekuitas yang ada. Nah, jika rasio semakin kecil menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban untuk kreditornya. Di sini saya menggunakan DER untuk mengukur leverage-nya. Dan yang terakhir ada pengaruh profitabilitas dan nilai perusahaan. Profitabilitas adalah gambaran dari kinerja manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaannya. Semakin tinggi profitabilitas dapat menunjukkan prospek perusahaan yang berkualitas baik sehingga pasar akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat pula. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari berbagai hipotesis penelitian sebagai acuan awal pada penelitian ini yang didasarkan teori dari penelitian terdahulu. Nah, H1 di sini kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan, dan H2 kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. H3 pertumbuhan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. H4 leverage berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan H5 profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan data sekunder, karena data yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Untuk perspektif penelitian berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian murni, karena dalam penelitian ini hanya mengkaji hubungan antara teori yang ada, apakah teori tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau tidak. Yang kedua, batasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka, peneliti membatasi variabel yang digunakan, yaitu pengukuran faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan hanya menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Dan selanjutnya membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir membatasi periode penelitian. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada periode 2015 sampai 2019. Dan yang ketiga ada identifikasi variabel. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen, yaitu yang pertama variabel
terikat atau variabel yang dipengaruhi adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang diproksikan dengan price to book value. Dan yang kedua ada variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi, yaitu kepemilikan institusional yang diproksikan dengan presentase kepemilikan saham institusional. Lalu kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan presentase kepemilikan saham manajerial. Selanjutnya ada pertumbuhan perusahaan yang diproksikan dengan presentase perubahan aset. Selanjutnya ada leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio. Dan yang terakhir ada profitabilitas yang diproksikan dengan ratio of equity. Dan yang keempat ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan definisi secara operasional mengenai variabel dependen maupun variabel independen, serta alat pengukuran yang digunakan dalam penelitian di tiap-tiap variabel. Dan yang pertama ada nilai variabel. Nilai variabel dapat diukur dengan menggunakan price to book value. PFB di sini merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja pasar terhadap nilai. Rasio yang menunjukkan akan seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terdapat terhadap jumlah modal yang diinvestasikan. Ya, dengan cara harga saham per lembar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham. Dan yang kedua ada kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan yang dimiliki pihak institusi dari jumlah modal saham yang beredar. Dan yang ketiga ada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan indikator jumlah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari jumlah modal yang beredar. Dan yang keempat ada pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan diukur dengan perubahan total aset. Perubahan total aset adalah selisih total aset yang dimiliki perusahaan pada periode tahun ini dengan periode tahun sebelumnya terhadap total aset periode tahun sebelumnya. Dan yang kelima ada leverage. Leverage adalah kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Leverage diukur dengan menggunakan debt to equity ratio. DER di sini merupakan rasio selisih dari total hutang dengan total modal sendiri. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Profitabilitas diukur dengan menggunakan return on equity, yang merupakan rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap modal sendiri oleh perusahaan. Dan yang kelima ada populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur pada periode 2015 sampai 2019 yang termasuk kriteria, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sample agar mendapatkan hasil yang representatif. Nah, kriteria sampel pada penelitian ini adalah yang pertama perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2015 sampai 2019. Dan yang kedua perusahaan manufaktur yang memiliki data kepemilikan
manajerial atau kepemilikan institusional pada laporan keuangan tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang memiliki pertumbuhan aset total selama tahun 2015 sampai 2019. Dan yang keempat, perusahaan manufaktur yang tidak memiliki ekuitas negatif selama periode 2015 sampai 2019. Dan yang terakhir, perusahaan manufaktur yang memiliki profitabilitas positif selama periode 2015 sampai 2019. Dan yang keenam, ada data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2015 sampai 2019 dengan kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sekunder yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang didapat melalui publikasi laporan keuangan lengkap yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di website Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Dan yang ketujuh, ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan analisis uji hipotesis. Dengan teknik analisis ini akan mengetahui pengaruh antara variabel yang diteliti. Yang pertama adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran subjektif atau deskriptif dari suatu data yang menunjukkan nilai rata-rata atau mean, maksimum, minimum, standar deviasi. Analisis deskriptif digunakan untuk mendapatkan gambaran umum pada variabel-variabel penelitian ini, yaitu kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, pertumbuhan perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Dan yang kedua, ada analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis menggunakan metode multiple regression analysis atau MRA dengan model persamaan PFB beta 0 ditambah beta 1 kepemilikan institusional ditambah beta 2 kepemilikan manajerial ditambah beta 3 pertumbuhan perusahaan ditambah beta 4 DER atau leverage ditambah B5 ROE atau profitabilitas ditambah variabel pengganggunya atau errornya. Setelah memasukkan variabel pada persamaan yang digunakan dalam penelitian ini, selanjutnya melakukan tahapan pengujian. Yang pertama ada uji simultan atau uji F. Digunakan untuk menguji apakah simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, total aset atau pertumbuhan perusahaan, DER, dan ROE secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan atau price to book value-nya. Pertama, perumusan hipotesis statistiknya, yaitu H0 banding beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0. Artinya secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, total aset, DER, dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H1 di sini minimal H1 ini minimal 1, beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya secara simultan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, total aset, DER, dan ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua, menentukan tingkat signifikan alfa sebesar 0,05. Dan yang ketiga, menentukan daerah penerimaan
dan penolakan HO. HO diterima jika F hitung kurang dari 0,05. H1 ditolak jika F hitung lebih besar dari 0,05. Dan selanjutnya menghitung statistik uji F dengan menggunakan rumus F sama dengan sum of square from the regression dibagi jumlah variabel bebas, lalu dibagi lagi terhadap sum of square from the error, dibagi banyaknya variabel dikurangi jumlah variabel bebas dikurangi 1. Nah, kesimpulan bisa diambil kesimpulan jika F hitung lebih besar dari F tabel atau signifikan kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, H1 diterima. Dan yang keenam, selanjutnya ada koefisien determinasi, digunakan untuk seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi PFB atau price to book value, atau dapat diartikan besar kontribusi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, total aset, DER, dan ROE secara simultan mempengaruhi PFB. Nilai R kuadrat antara 0 dan 1, yaitu yang selanjutnya uji parsial atau uji T pada kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ROE. Digunakan untuk menguji apakah secara parsial kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ROE yang terdapat persamaan secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Cara menghitungnya yaitu yang pertama, perumusan hipotesis statistik pada sisi kanan. H0 beta I kurang dari 0, artinya secara parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H1 beta I sama lebih besar dari 0, artinya secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua ada perumusan hipotesis statistik pada sisi kiri. H0 beta I kurang dari kurang dari 0, lebih artinya secara parsial kepemilikan manajerial dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. H1 beta I lebih besar dari 0, artinya secara parsial kepemilikan manajerial dan ROE berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang ketiga, menentukan tingkat signifikan atau alfa sebesar 0,05. Dan yang keempat, menentukan kriteria pengujiannya. H0 diterima jika T hitung kurang dari 0,05. H1 ditolak jika T hitung lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, menghitung statistik uji T dengan menggunakan rumus T sama dengan koefisien regresi dibagi dengan standar koefisien regresi. Nah, kesimpulannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Koefisien determinasi parsialnya atau R kuadratnya, nilai R kuadrat yang paling besar menunjukkan variabel yang dominan dalam variabel terikat. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T pada total aset dan DER. Cara penghitungannya yang pertama, perumusan hipotesis statistik uji dua sisi. H0 beta I sama dengan 0, artinya parsial total aset dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan H1 beta I tidak sama dengan 0, artinya secara parsial
total aset dan DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang kedua ada menentukan tingkat signifikan atau alfa sebesar 0,05. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian uji dua sisi. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Yang keempat, menghitung statistik uji T. Nah, yang kelima yaitu kesimpulannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Dan selanjutnya ada koefisien determinasi parsial atau R kuadrat tadi. Nilai R kuadrat yang paling besar menunjukkan variabel yang dominan dalam mempengaruhi variabel terikatnya. Sekian, terima kasih.